Bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam suasana sukacita, kesehatan, dan tentunya semangat yang kita terima dari Tuhan di pagi ini. Mari kita kembali mempersembahkan hidup kita menjadi pujian di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 760 ayat yang kedua. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus yang memikul dosaku semuanya, yang bebaskan aku dari penyesat. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Kelak di kemudian kulihat wajahnya, juga aku lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, sahabat yang setia, menyertai dan menuntun kehidupan kami. Di pagi hari ini, kami datang Tuhan menyembah-Mu. Engkau Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa, memampukan kami, menunjukkan kehidupan yang telah dibaharui di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam bahasa Batak Toba, ai naung dipalua patik ni tod dihangoluan na di bagasan Kristus Yesus doahu sian patik ni dosa dohot hamatea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya kira kita semua mengaminkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibaharui di dalam Kristus. Yang lama telah tinggal dan berlalu, sementara yang baru sedang kita jalani. Apa yang telah baru dalam kehidupan kita? Ini penting untuk kita evaluasi sejenak. Tentunya sikap dan perilaku yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sikap dan perilaku yang berkenan bagi Tuhan. Menjadi baru sudah barang tentu hanya karena keinginan Tuhan. Bukan semata-mata keinginan kita sendiri. Tapi Tuhanlah yang telah memperbaharui kita di dalam sikap dan perilaku yang dikehendakinya. Jika kita membaca dalam Roma pasal 13 ayat 12 bagian B hingga ayat 13 dikatakan seperti ini. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan
dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ada catatan yang harus kita garis bawahi, kita bold. Yang pertama tadi, bagaimana kita bersikap, berperilaku layaknya siang hari. Tentunya pada siang hari segala sesuatu terang benderang, jelas kelihatan, tidak ada yang disembunyikan. Yang kedua, kita perlu catat lagi tadi bahwa dikatakan dalam ayat yang saya bacakan tadi bahwa bagaimana kita melepaskan diri dari keinginan-keinginan kedagingan kita yang digambarkan tadi, ada dia bentuk pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, bahkan perselisihan karena iri hati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentunya hidup yang baru telah dibaharui oleh Kristus itu tidak terlepas dengan pertobatan. Berarti pertobatan yang kita lalui telah masuk ke fase yang baru, hidup yang baru tentunya yang kita jalani. Maka orang-orang yang telah mengalami pertobatan akan mencerminkan perubahan yang sangat signifikan, bahkan perubahan dari hal yang mendasar. Sebab pertobatan itu melibatkan 3 aspek. Yang pertama, aspek intelektual atau knowledge. Intelektual, pengetahuan kita harus berubah karena kita telah mengenal mana yang benar dan baik, yaitu pengenalan akan kebenaran Allah, bukan semata-mata mengenal kebenaran dunia atau manusia. Pengenalan akan kekudusan dan keagungan Allah. Maka pada aspek ini mencakup pengakuan atas dosa. Siapa kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan mengaku juga kesalahan kita yang merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Aspek yang kedua yaitu aspek emosional, feeling. Dalam aspek ini bahwa akan menimbulkan penyesalan dan duka cita yang dirasakan di dalam hati atas dosa-dosa itu. Artinya ketika kita mengaku keberdosaan kita, ada kelanjutan sebagai suatu penyesalan. Menyesal dan tidak akan mengulangi kembali. Tentunya ini sungguh-sungguh harus dibuktikan. Aspek yang ketiga, aspek kehendak, will, yaitu adanya suatu tekad, adanya suatu komitmen untuk berubah dalam tujuan dan motivasi kita. Untuk itu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, maka ketika hidup yang baru kita jalani, kita sudah memaknai, memahami bahwa bertobat atau pertobatan itu sebagai perubahan hidup dari dosa kepada anugerah Allah. Grace asini rohani debata. Karena dosa yang telah membuat manusia menyimpang dari atas kehendak Allah. Maka 2 sisi yang harus kita perhatikan yang sangat menarik dalam menggambarkan hidup yang baru telah melalui proses pertobatan. Ada 2 kata yang perlu untuk kita dalami sedikit, yaitu metamorfosa dan kata metanoia. Metamorfosa atau metamorfosis
menggambarkan suatu proses perubahan wujud, bentuk. Ini lazim digambarkan perubahan wujud kepompong bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah. Yang kemudian tadi metanoia menjelaskan arti kehidupan dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat, dan dari dosa kepada pengampunan dan anugerah. Untuk itu, apa hal yang perlu kita miliki lagi? Sebagaimana saya katakan tadi, pertobatan membutuhkan komitmen. Pertobatan membutuhkan konsistensi. Berkomitmen memperbaharui diri dan konsisten hidup dalam perubahan itu sendiri. Maka sudah barang tentu ibu bapak saudara yang terkasih, pertobatan tidak cukup satu kali, melainkan harus terus-menerus dan memperbaharui diri menuju kesempurnaan. Itulah yang pernah dikatakan oleh Martin Luther, sang bapak gereja atau tokoh reformasi, dengan satu istilah Ecclesia Reformanda Semper Reformata, bahwa gereja yang dibaharui adalah yang terus-menerus membaharui diri. Saat ini ibu bapak saudara yang terkasih, sekalipun tidak semua daerah kita memasuki yang disebutkan new normal, tetapi keadaan yang kita hadapi sekarang jelas-jelas mengajak kita, bahkan memaksa kita untuk memiliki pola hidup yang baru, yang normal. Membiasakan diri menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan bersama-sama menjaga kesehatan bersama agar kita selamat dari penyakit yang sedang kita hadapi. Bapak ibu saudara yang terkasih, biarlah hidup yang baru kita jalani sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Roh itu telah memberi kita kemerdekaan di dalam Kristus, merdeka dari perbudakan dosa, merdeka dari keinginan-keinginan duniawi, dan kita hanya menghambakan diri kepada Dia dan hanya mempersembahkan hidup kepada Dia. Oleh karena itu, proses perubahan hidup akan menuju kesempurnaan. Salah satu hasil atau buah pertobatan bahwa kita telah hidup yang baru, mungkin ini sudah ungkapan yang lama yang sering juga kita dengarkan, inkarso sung tulodo, yaitu istilah yang tepat dalam hal menjadi teladan. Jadi orang-orang yang sudah dibaharui dalam kuasa Roh Tuhan, dia berusaha menunjukkan hidupnya adalah teladan bagi orang-orang lain. Tentunya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang anggota keluarga, apakah kita sebagai bapak, ibu, anak, atau apakah kita sebagai pemimpin, harus menjadi teladan yang dapat diikuti oleh orang lain, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, kasih. Sebagaimana ungkapan yang berkata, satu teladan lebih berguna dari 1000 nasihat. Baiklah ibu bapak saudara yang terkasih, maka kita menunjukkan kualitas hidup yang berkenan bagi Tuhan, karena tanggung jawab kita di dunia ini sangat besar, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kita dimampukan dan diperkenankan melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih. Firman-Mu telah menggugah, membaharui kami, bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan
telah memerdekakan kami, melepaskan kami dari belenggu dosa, kegelapan, keinginan-keinginan yang telah memenjarakan kami sebelum kami dibaharui oleh Tuhan. Kini saatnya kami menunjukkan kualitas hidup, sikap dan perbuatan yang benar-benar telah dibaharui dalam Tuhan. Bagaimana kami di dalam pemikiran kami, pengetahuan kami, di dalam keinginan kami, dan seluruh totalitas hidup kami menunjukkan hal yang baru. Terima kasih Tuhan. Melalui firman ini kami telah dikuatkan, mampukan kami menjadi teladan dimanapun kami berada. Hari ini juga kiranya Tuhan bersama dengan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami, karena banyak godaan, banyak tantangan yang harus kami hadapi, agar kami memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai ibu bapak saudara dalam melakukan segala tugas tanggung jawab hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokoler pemerintah kita agar kita terhindar dari segala penyakit. Horas.